wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta syar'i, jamaah Masjid Al-Manar, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada subuh hari ini kajian kita lanjutkan ke pasal yang kedua. Karena bulan lalu kita mulai pasal pertama tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subuh ini pasal kedua bicara tentang beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Jadi diperinci ya Pak. Kalau kemarin umum beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang diperinci beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim yang beriman dan meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu, tiada sekutu baginya di dalam rububiyah Allah terhadap alam semesta. Apa itu beriman rububiyah Allah? Nah, di ada bawah, coba lihat bawahnya. Di bawahnya ada footnote nomor 4, coba lihat di buku. Ada footnote nomor 4 di bawah. Rububiyah Allah berasal dari kata Rabb atau Rabbun. Maka rububiyah Allah terhadap segala sesuatu adalah Allah adalah Rabbnya. Maksudnya Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik dan pemelihara segala sesuatu. Itu maksudnya rububiyah. Ya, rububiyah artinya apa? Allah lah pencipta, Allah lah pemilik, Allah lah pengatur, dan Allah lah pemelihara segala sesuatu. Berarti begitu ada tema mengatakan beriman kepada rububiyahnya Allah, langsung otak kita nyampur hati berupa keyakinan hanya Allah lah pencipta segala sesuatu. Hanya Allah lah pemilik segala sesuatu. Hanya Allah lah pengatur segala sesuatu. Hanya Allah lah pemelihara segala sesuatu. Itu makna dari rububiyah. Tentang ini beberapa dalil terungkap di kitab ini. Pertama, berita dari Allah Azza wa Jalla sendiri tentang kerububiyahannya. Nah, ini Allah yang langsung mengatakannya bahwa wajib beriman kepada rububiyahnya Allah.
Dan dia bicara tentang kerubihannya. Mana dalil tentang dia pencipta, dia pemilik, dia pengatur, dia pelihara? Ini dalilnya dari Al-Quran. Langsung Allah yang bicarakannya. Mana ayatnya? Satu, surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allah itu adalah Rabb semesta alam. Dialah Allah, pencipta, pengatur, pemilik segala alam. Yang kedua, surat 13 Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Nah ini. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Allah. Siapakah Rabb langit dan bumi? Qul, katakanlah Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, siapa pencipta langit dan bumi? Katakan ke mereka itu Allah. Bahkan keyakinan ini bukan hanya Islam memahaminya, tapi bahkan agama lain pun mengakui itu, Pak. Walaupun mereka mengatakan bukan Allah, tapi Allah. Orang musyrik dulu, musyrik kafir Quraisy, ketika tanya ke mereka siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Nabi Ibrahim pun bertanya ke ayahnya Azar, hai ayahku, siapa pencipta langit dan bumi? Apa katanya? Allah. Nah, jadi mereka-mereka yang kafir itu pun mengakui tentang rububiyahnya Allah. Cuma nanti tidak menyambung ke uluhiyah dan ke asma wa sifat. Nah, inilah bedanya kita mukmin sama orang kafir. Orang kafir hanya mengatakan ya Allah pencipta langit bumi, pencipta segala itu Allah. Mereka pun mengakui, cuma sampai di situ, tidak berlanjut kepada peribadatan. Nah, kalau muslim yang beriman, dia berlanjut kepada peribadatan. Setelah meyakini Allah pencipta, hanya dia yang wajib disembah, diibadahi. Itu nanti pasal berikutnya nanti tentang beriman kepada uluhiyah. Sekarang fokus kepada rububiyah dulu, ya. Dalil nomor 3, surat 44 Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang melihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan, dan yang mematikan, Dialah Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Ya, ini juga ayat menjelaskan tentang rububiyahnya Allah. Dia yang mematikan, Dia yang menghidupkan. Jadi bicara sifat-sifat Allah yang 99 itu, Pak, itu menggambarkan tentang rububiyah Allah itu. Rububiyahnya Dia. Bukan hanya pengatur, pencipta, pemilik, pemelihara, tapi juga termasuk pada yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kita sakit, yang mendatangkan corona ini, dan yang menyembuhkan nantinya. Itu termasuk dalam bab kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Ya.
Yang keempat, surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka sambil berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Ini sejarah yang kita belum tahu, Pak. Taunya dari Quran, taunya kita. Kita nggak tahu karena kita masih dalam kandungan. Kita belum punya akal, belum bisa ngapa-ngapain. Dalam kandungan baru. Tapi Allah memberitahu sama kita yang wajib kita imani, wajib kita yakini. Ini info dari Allah. Apa kata Allah? Dulu ketika kita dalam kandungan orang tua kita, Allah telah meminta kesaksian kepada ruh kita. Alastu birabbikum, hai ruh, apakah kalian meyakini aku Rabbmu? Engkau yakin tak aku Rabbmu? Ternyata Pak, kata Allah, ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau Rabb kami, kami bersaksi la ilaha illallah. Jadi dulunya ketika dalam kandungan ruh kita telah bersaksi, telah mengakui Allah itu Rabb kita, telah mengakui Allah itu Rabb kita. Kita bersaksi, bersyahadat dalam kandungan. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu suci, Islam, tanpa dosa, tanpa noda. Siapapun bayinya, begitu lahir dalam kondisi Islam, tidak usah diislamkan lagi. Berarti kita lah Islamnya sampai kapan, Pak? Bisa kapan? Berarti kita Islam dan Allah akui kemusliman kita semenjak dalam kandungan. Kita Islam dalam kandungan, tidak usah diislamkan lagi. Makanya kawan-kawan kita di Kristen, mungkin mereka meyakini itu barangkali, sehingga ketika anaknya lahir dibaptisnya, dikristenkannya. Jadi kita tidak usah ikuti mereka, diislamkan pula. Ya. Adapun mengazankan bayi itu hadisnya hasan, tidak sahih. Hasan tidak sahih. Kalau hasan baik, boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalaupun dikerjakan, diazankan dalam rangka menancapkan kalimat tauhid ke dirinya, ya, bukan islamkannya, tidak, tapi mengenalkan ke dia kalimat tauhid tentang Allah Rabbnya, makanya diazankan. Tapi Allah telah mengakui semenjak kita bersaksi dalam kandungan, kata Allah, kalian telah muslim. Setiap lahir itu Islam, suci, walaupun orang tuanya kafir, Yahudi, Nasrani, Pak. Tapi bayi yang lahir itu adalah suci. Makanya kalau ada bayi yang meninggal atau anak di bawah umur belum berdosa lagi, belum balik berakal lagi, meninggal dia, kata Allah, anak surga itu. Jadi kalau ada anak-anak bapak ibu yang meninggal, ya, dalam kandungan kah, atau ketika lahir kah, atau sebelum balik berakal lah, meninggal dia, itu Allah katakan dia itu suci, fitrah, Islam, syahid, anak surga itu, Pak. Anak surga. Satu sisi kita sedih,
Sedih anak meninggal waktu bayi, waktu kecil, sedih. Itu manusiawi. Manusiawi. Tapi harus yakin kita beruntung malah. Kenapa beruntung? Sudah ada aset kita di surga. Anak kita di surga. Allah jamin. Kenapa? Dia meninggal kondisi muslim. Kondisi muslim, Pak. Walaupun orang tuanya kafir. Itu kata Nabi. Kadang-kadang ada beberapa aliran ini, Pak. Dia mengatakan kepada kita, kamu kapan Islamnya? Kalau orang kafir jelas dia mu'alaf, bersyahadat katanya. Umur sekian dia menyatakan keislamannya, bersyahadat dia. Kamu kapan syaratnya katanya? Karena orang tuanya Islam, kamu Islam katanya. Berarti kamu belum Islam. Untuk itu harus dibayar dulu, harus bayar, harus disyaratkan. Itu gak benar, Pak, gak benar. Tidak betul itu. Ya, Nabi nggak pernah mengumpulkan sahabat untuk dibaiat, diislamkan, tak pernah, tak pernah. Ya, tapi kalau ada sahabat yang minta baiat ke Nabi, Nabi akui, Nabi terima baiatnya. Baiat artinya itu apa? Jadi setia, Pak. Jadi setia sama Nabi, mendukung Nabi berdakwah. Nabi terima baiatnya. Bukan berarti Nabi diislamkan, tidak ada. Yang diislamkan itu orang yang kafir, yang muslim. Ketika dia mau Islam, diislamkan, disyaratkan. Ya, tapi kalau dia orang tua sudah Islam, ya, dan dia tidak pernah dibaptis ketika kecil, berarti dia Islam. Dia Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Karena anak itu Islam lahirnya, orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu kata Nabi. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dulu pernah bersaksi, telah menyatakan Allah Rabb kita. Kita bersahadat dalam kandungan orang tua kita. Sebenarnya tinggal lagi. Begitu anak umur 7 hari, nikahkanlah, akikah. Dia tergadai, tebus gadainya itu. Begitu anak umur 7 tahun, apa? 7 tahun apa? Disuruh dia sholat. Suruh sholat. Umur berapa? 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun, kenalkan ke dia roh tauhid. Di sebenarnya pendidikan dini atau PAUD itu sebenarnya mengenalkan tauhid sebenarnya. Itu yang paling tepatnya, Pak. Mentauhidkan anak, mengenalkan anak itu siapa rohnya, siapa Allah. Itu ilmu tauhid. Nanti 7 tahun baru dia suruh sholat. Nah, itu sebenarnya. Begitulah kurikulumnya Luqmanul Hakim, Luqman. Ya. 7 tahun baru suruh sholat. Suruh sholat, suruh mengaji. Dengan kesadaran. Bukan paksa orang tua. Ya. Nah, di Saudi begitu. Di Mekah Madinah gitu, Pak. Dia ketika anak kecil tuh, Pak, kecil-kecil masih bayi-bayi, Pak. Belum bisa ngomong anaknya. Baru mendengar, baru nangis doang yang bisa baru. Sudah diajarkan tauhid ke anak itu, Pak. Ya. Telinganya kan udah mendengar. Udah mendengar, udah merekam itu, walaupun dia tidak bisa ngomong, tapi dia mendengar. Makanya ada anak yang umur 4 tahun hafal Quran kan, Pak, ya? Gimana caranya itu? Hah? Anak 4 tahun, 5 tahun hafal Quran, Allahu Akbar. Ya, karena dia mendengar orang tuanya yang mendengarkan dia baca Quran. Ayat nyimak itu aja menyimak aja. Orang tua yang ngaji di para anak itu. Begitu dia umur 5 atau 6 tahun, udah hafal Quran dia, Pak. Kok bisa? Karena orang tuanya mungkin dalam kandungan udah mulai didengarkan ke dia Quran, ke dalam kandungan. Orang tua mungkin hafiz Quran barangkali, hafiz Quran. Kalau pun hafiz tapi di setel kaset-kaset atau dia baca Quran dari anak itu, dari bayi itu, ya, sehingga bayi itu menyerap
menyimak, mendengarkan, merekam. Begitu bisa ngomong, rekamannya di setel, keluar semua Quran. Allahu Akbar. Ya, di ayat ini menjelaskan tentang dalil bahwa orang kafir musyrik pun dia mengakui tentang Allah Rabb-nya, beriman kepada rububiyahnya Allah. Ya, cuma mereka tidak beriman kepada uluhiyah, hanya sekadar mengakui tapi tidak mengamalkan perintah-perintahnya, tidak meninggalkan larangannya, tidak menyembah Allah, nggak beribadah sama Allah, hanya ngakui doang. Jadi kalau kita hanya ngakui doang, ngakui aja, tapi tanpa beribadah ke Allah, apa beda kita dengan orang kafir musyrik itu? Begitu. Yang kelima, surat yang ke-40, surat yang ke-23. 23 Al-Mu'minun ayat 86-87. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang empunya itu masa apa itu ya? Indonesia. Siapakah yang empunya langit yang 7? Yang memiliki. Yang memiliki, yang mempunyai, ini yang empunya katanya. Bahasa apa itu? Kalau bahasa Indonesia-nya saya rasa mempunyai. Kalau Jawa itu. Jawa ya. Berarti penerjemah kita ini Jawa ini, orang Jawa ini. Melayu. Orang Melayu. Ya. Siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arasy yang besar? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Yang 5 macam tadi itulah ayat-ayat informasi dari Allah tentang kerububiyahannya. Quran bicara langsung. Poin kedua, informasi dari para nabi dan rasul tentang kerububiyahan Allah, kesaksian nabi rasul dan pengakuan nabi rasul tentang itu. Jadi ucapan nabi-nabi ya, nabi yang bicara, sekalipun Quran yang mengatakannya nanti. Contoh 1, surat 7 Al-A'raf ayat 23. Ini adalah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah menginformasikan, tapi yang berdoa Nabi Adam. Nabi Adam yang berkata dengan Hawa istrinya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kata Nabi Adam dan Hawa. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Kenapa Nabi Adam berdoa seperti ini? Kenapa Pak? Kenapa Nabi Adam bilang begitu ke Allah? Apa sebabnya? Karena dia telah melanggar larangan Allah atas rayuan iblis. Allah bilang, hai Adam, hai Hawa, tinggallah kamu di surga selama-lamanya, makanlah semuanya, minumlah semuanya, kecuali jangan dekati pohon ini. Iblis mendengar. Ini peluang oleh iblis ini. Iblis suka mencari peluang, Pak. Iblis cari peluang. Setan cari peluang.
manusia-manusia yang berjiwa setan cari peluang. Di mana lemah musuh ditekan di situ. Di mana khilaf musuh di situ dia bekerja. Nah, hati-hati Pak, iblis setan sampai kiamat tak mati-mati. Dia terus cari peluang nih, cari peluang terus. Makanya ada orang yang baik orangnya Pak. Ustadz dia, kiai dia, begitu dia menjabat sesuatu, ada peluang untuk korupsi, ada pula yang menggoda, yang memancing. Lupa dia ustadz, dia kiai, dia haji, dia tokoh Islam, lupa. Ada yang mancing sih, ada yang mancing. Terpancing dia. Terpancing udah datang ke TK, tangkap. Niatnya nggak ada, barangkali nggak ada niatnya, tapi ada yang mancing, ya, yang merayu. Sebentar terayu Pak, Allahu Akbar. Begitu terayu, disiapkan KPK untuk menangkap, langsung ketangkap. Ini musuh sengaja merancang. Karena setan begitu, iblis begitu, cari peluang dia. Hai Adam, aku ini penasehatmu, yakin sama aku. Kamu tahu nggak kenapa Allah larang kamu mendekati pohon itu? Nggak tahu, emang kenapa? Ketahuilah. Itu namanya Syajaratul Khuldi, dan itu namanya pohon khuldi namanya. Jadi yang bernama khuldi siapa? Iblis Pak. Dan itu namanya pohon khuldi, artinya pohon yang mengekalkan. Allah sengaja melarangmu mendekatinya. Makanya kenapa? Supaya kamu tidak kekal di surga ini selama-lamanya, supaya berganti di surga ini. Kamu senang di surga? Oh senang banget. Hawa, kamu senang gak? Senang sekali. Kalau senang, mau gak kamu kekal di surga selamanya? Mau? Kalau mau, langgar Allah itu. Langgar. Karena itu masuk Allah. Kalau kamu makan, kamu nanti keluar dari surga. Ya. Kalau kamu tidak makan, kamu tidak keluar. Kamu akan keluar. Kalau kamu makan, kamu keluar nanti. Tapi kalau maaf, saya terbalik ya, terbalik. Karena namanya pohon khuldi mengekalkan, makan. Kalau kamu makan, kamu kekal. Itu benarnya ya. Itu benarnya. Kalau kamu makan, kamu kekal. Kalau kamu nggak makan, kamu diusir. Wah, itu ilmu syaitan membalikkan fakta. Ingat, iblis dan syaitan juara satu, tukang membalikkan fakta. Nah, makanya hati-hati. Syaitan tidak kelihatan, iblis tak tampak, tapi kroni-kroninya, pengikut-pengikutnya, minal jinnati wan nas, berupa jin, berupa manusia. Banyak Pak, syaitan berbentuk manusia gentayangan. Hati-hati. Tukang balikan fakta itu pintar itu, hebat, juara satu dia itu, dan terkalahkan. Dibalikan fakta, diputar-putar fakta, wah juara satu. Itu syaitan iblis. Kalau Allah mengatakan, jangan kamu dekati, jangan makan, nanti kamu rugi. Aku marahin nanti kalau kamu makan. Ya makanlah. Iblis pintar, dibalikan fakta. Kamu tahu nggak Adam? Sebenarnya Allah melarangmu makan supaya kamu tidak kekal. Kalau kamu makan, kamu kekal. Wah, terayu dia. Wah, benar juga ini kayak gitu. Benar juga ini. Ingat, sampai kiamat iblis syaitan tidak mati. Kroni-kroninya terus bertambah. Hati-hati. Berbentuk kafir, berbentuk fasik, berbentuk munafik orangnya. Karena dia teman atau dia lawan, berpura-pura teman. Hati-hati. Ya. Nah, jadi Allah menginformasikan, Nabi yang mengakui. Dia begitu dimakannya Pak, dia dengarkan pendapat iblis tadi dimakannya, terbuka auratnya Pak. Begitu dimakan pohon khuldi, terbuka auratnya. Malulah Adam dan Hawa. Ya, malu dia. Pas malu dia ambil daun tin,
daun zaitun dan daun-daun surga lainnya diambil menutupi auratnya. Dan dia karena malu bertaubatlah ke Allah. Taubat dia. Ini kalimat taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun ke Allah karena Allah Maha mengampuni. Bertaubat ke Allah, semoga Allah mengampuni semua dosanya. Dia mengakui tentang Allah pengampun, Maha pengampun, juga rububiyah itu. Ya, dia pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga, apalagi memberikan sakit, menyehatkan, mengampuni kita, memaafkan kita, segala sifat-sifat itu rububiyah Allah itu. Rububiyah itu. Ya. Rabbana ya Rabb kami, hai pengatur kami, hai pencipta kami, pemilik kami, pemelihara kami, itu Rabbana itu. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk hamba yang rugi. Alhamdulillah Pak. Begitu Adam taubat, Hawa taubat, Allah terima taubatnya Adam dan Hawa. Allah terima taubatnya. Ya, ini semacam pelajaran untuk kita. Kita harus mengakui kita punya dosa, kita punya kesalahan, betul nggak Pak? Tidak ada manusia yang berdosa Pak. Kata Nabi, kullu bani Adam khotta'un. Semua manusia pasti berdosa, kata Nabi. Cuma wa khairul khotta'in at-tawwabun. Cuma sebaik-baik yang berdosa orang yang mengakui dosanya dan siap berubah. Itu orang terbaik. Jangankan kita, Nabi saja pernah salah kok. Jangankan kita, jangankan para ustadz, para kiai, Nabi saja pernah salah kok. Cuma begitu dia salah, Allah tegur langsung bertaubat. Itu beda sama kita manusia. Kalau kita manusia, kita salah, dikasih tahu orang kita salah, ngarah. Nah itu bedanya. Kita salah ini Pak, dinasihati orang kita salah, marah malah. Ya padahal harusnya terima kasih. Dia marah sama kita, dia nasihati kita, itu tanda sayang namanya. Terima kasih ya Pak, saya khilaf, makasih ya Pak, saya berubah. Harus begitu. Ini teman saya ini teman saya ini. Begitu saya salah, dia nasihatinya. Itu teman itu Pak. Tapi kalau kita salah, dia diam-diam saja. Atau suruhnya, nggak apa-apa dikit mah. Itu jangan kawan itu lawan tuh Pak, bahaya itu. Termasuk istri yang setia. Yang istri yang benar-benar istri yang kawan. Kalau suaminya salah, diingatkannya, dinasihatinya. Suaminya korupsi, jangan Bang, jangan Pak, jangan. Ini kan uang haram, dikasih ke saya, ke anak-anak, itu kan tidak baik nanti. Harus hati-hatinya. Wah istrinya bagus tuh Pak. Bapak korupsi cekahnya, bagus istri itu. Tapi kalau kok gini dikit doang Bang? Kok dikit doang? Itu kasih cuma dapat itu dia. Masa bapak kepala bidang, bapak kepala kantor, masa nggak dapat yang besar sih? Ah itu nggak benar tuh Pak. Kita salah hukumnya Pak. Kita salah hukumnya. Itu nggak benar itu. Nggak betul. Harusnya begitu suami khilaf, istri yang mengingatkan. Jangan pernah kompak bersama suami dia. Nggak apa-apa Bang, saya hukum Bang. Yang penting kita punya rumah besar. Wah, kapan lagi kalau sekarang? Mumpung. Ada nggak begitu Pak? Ada nggak istri yang marah kalau suaminya korupsi? Ada nggak istri yang dukung kalau suaminya korupsi? Malah dia nyuruh malah. Ada pula nyuruh Pak, ada pula nyuruh. Makanya Quran mengatakan istri-istrimu itu musuhmu. Ada Qurannya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya, istri-istrimu musuhmu. Maksud istri-istrimu, anak-anakmu adalah musuhmu. Ada ayatnya kok.
Nah, istri yang mana yang jadi musuh? Yang ini nih. Kalau kita salah didukungnya, kita nggak benar dipujinya. Bapak hebat ya, bisa korupsi katanya. Wah, itu nggak beres juga. Ya. Atau kita bikin salah, dia tahu tapi dia diam saja. Atau dia mendukung, atau dia belanya. Ya. Itu nggak betul itu. Harusnya kalau kita salah Pak, yang nama manusia khilaf dinasihatinya. Walaupun kita nggak terima, tapi camkalah itu istri yang benar. Sama orang tua ke anak, begitu anak salah orang tua diam atau marah Pak? Coba, anak salah orang tua diam atau marah? Kalau diam saja orang tuanya anak salah, orang tua nggak benar itu. Yang rela anaknya salah berkepanjangan. Orang tua yang benar, begitu anak salah, dia tegur, dia marah Pak. Itu orang tua yang benar itu. Dia nggak rela anaknya itu salah terus. Begitu. Guru yang benar yang mana nih? Begitu murid di sekolahnya keluar masuk atau tidur atau main handphone lagi belajar atau ngobrol, ya. Guru yang benar, dia marahi murid itu. Dia marahi, nggak boleh, distrap. Dia nggak rela muridnya itu nggak dapat pelajaran, dimarahinya. Itu guru yang benar. Tapi ada juga guru yang nggak benar. Dia lah ngajar nih, muridnya mau keluar masuk, mau tidur kek, mau ngobrol kek, mau main handphone kek sama belajar, peduli amat katanya. Yang penting tugas saya jalan. Tugas jalan, ngajar. Nanti awal bulan terima gaji. Udah selesai. Mau pintar kek, mau enggak kek terserah kalian. Mau dengar kek, mau enggak kek terserah kalian katanya. Ya begitu tugas saya mengajarkan, mengajar. Nanti begitu datang gajian, terima gaji, selesai. Itu guru yang enggak betul itu. Yang kurang bagus. Jadi kalau begitu Pak, guru yang baik yang galak. Yang galak, yang marah. Tapi marah bukan marah sembarang marah, tapi marah ketika muridnya salah. Begitu pula murid, begitu pula anak orang tua yang baik yang marah kalau anak salah. Suami yang baik yang menasihati istrinya kalau istri salah. Istri yang baik yang menegur suaminya kalau suaminya salah. Ustadz yang baik yang menegur jamaahnya kalau jamaahnya salah. Jamaahnya salah, kerjanya yang gak betul, ibadahnya yang gak benar, ditegur. Itu guru yang baik, ustadz yang baik. Tapi kalau ya dia pula yang mengajarkan kesalahan, dia pula mencontohkan kesalahan, udah parah itu. Itu namanya tongkat membawa rebah. Itu bahasa apa itu? Tongkat bawa rebah katanya. Pepatah ya, pepatah ya. Atau bahasa lainnya, kalau murid kencing berdiri, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu orang tua kita hebat-hebat dulu ya. Walaupun dia mungkin belum mengerti Quran hadis, tapi filosofinya bagus-bagus Pak. Pepatahnya bagus-bagus. Ya, ya lanjut nomor 2 surat Nuh ayat 21. Ini pengaduan Nabi Nuh ke Allah. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabbku, kata Nabi Adam, ya Rabbku, ya Rabb kami. Kata Nabi Nuh, ya Rabbku, sesungguhnya mereka, umatku maksudnya, telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah baginya kecuali kerugian belaka. Nabi Nuh merintih mengadu ke Allah, Pak, ya Rabbku, ya, umatku bahkan kepadaku tidak mengikuti seruanku. Mereka mengikuti anak, harta, benda yang tidak memberi manfaat ke dia. Artinya apa? Ya Rabbku tolong aku. Itu artinya itu.
Nabi Nuh mengadu ke Allah, ya Rabb, tolong aku dari umatku yang pangkang ini. Nomor 3, Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Asy-Syu'ara 117 sampai 118. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh karena itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Ini juga rintihan Nabi Nuh, Pak. Di Nabi Nuh itu memanggil Allah, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbku. Nah, berarti Nabi Nuh sendiri mengakui tentang kerububian Allah. Nomor 4, Nabi Ibrahim pun begitu. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat 35. Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Di semua nabi mengakui tentang kerububian Allah. Terbukti dari doa-doa mereka, Rabbana, Rabbi. Semua nabi mengakui tentang kerububiannya Allah. Doa Nabi Yusuf begitu. Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadits fatirus samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, kata Nabi Yusuf, ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Berarti Nabi Yusuf telah minta ke Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Berarti di zaman itu sudah adakah Islam? Sudah adakah Islam? Oh sudah. Semua nabi termasuk Nabi Adam telah mengaku Muslim. Berarti Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam ada. Orang Islam pertama ya Nabi Adam itu, Hawa. Bukan Islam datang zaman Nabi Muhammad. Salah. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan ajaran Islam, ya, menyempurnakan yang belum sempurna dan mengembangkannya ke umat. Itu Nabi Muhammad. Tapi Islam itu ada sejak Nabi Adam, Pak. Islam itu ada. Makanya semua Nabi itu Muslim. Tidak ada Nabi yang tak Islam. Semua Nabi, semua Rasul telah Islam, telah bertauhid ke Allah. Ya, itu doa Nabi Yusuf tuh. Tawaffani musliman, ya Rabbku, wafatkan aku dalam kondisi Muslim, orang Islam. Walhiqni bisolihin, kelompokkanlah aku, gabungkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Doa Nabi Yusuf. Terus Nabi Musa pun begitu. Di surat Toha 25 sampai 29. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Doa Nabi Musa.
Terakhir doanya apa tadi? Terakhir, waj'alni waziran min ahli. Ya Rabbku, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa itu? Nabi Harun. Nabi Musa minta ke Allah, jadikan dari keluargaku pembantuku dalam menyebarkan dakwah, dalam mendakwakan Islam ke orang lain, dalam menumpas Fir'aun. Minta pembantu dari keluarga. Allah kabulkan. Ternyata Allah pilih Nabi Harun. Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Harun bin Imran, Imran bin Qahis, Maryam bin Imran, Imran bin Qahis. Sama-sama Qahis, Pak. Termasuk Qarun bin Yasor, Yasor bin Qahis. Satu kakek, Pak. Qarun pun satu kakek, Pak, Musa itu. Musa bin Imran, Imran bin Qahis. Qarun bin Yasor, Yasor bin Qahis. Kakek satu, Pak, tapi ayahnya beda. Yang Musa Imran, kalau Qarun Yasor, tapi kakek satu ya Qahis nama kakeknya. Sepupu ya, sepupu. Tapi kalau Harun bin Imran, Imran bin Qahis, satu ayahnya beda ibunya. Maryam bin Imran, Imran bin Qahis, satu ayahnya beda ibunya. 3 saudara, satu ayah, seayah namanya, beda ibu masing-masing. Allah kabulkan doanya. Terus doa Nabi Harun, surat Tuhan 90, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Ini Nabi Harun bicara kepada Bani Israel, Pak. Nabi Harun bicara ke Bani Israel, umatnya. Sesungguhnya Rabbmu, hai Bani Israel, adalah zat yang maha pengasih, maka ikutilah aku, hai Bani Israel, dan patuhilah aku, patuhi perintahku. Wah, ajakan Nabi Musa, ajakan Nabi Harun. Terus Nabi Zakaria, surah Maryam ayat 4. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah memutih, dan aku belum pernah kecewa dan berdoa kepadamu, ya Rabb. Artinya apa itu? Artinya apa? Nabi Zakaria mengeluh, Pak. Sudah tua, uban telah ada, rambut memutih, jenggot memutih, tulang mulai lemah. Istri pun tua pula, anak tak punya. Ingin punya keturunan. Rabbi habli min ladunka rahmah. Ada surat 338 itu. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Surat 338. Ya Rabbku, berilah aku anak yang baik. Ya, anak yang baik. Nabi Zakaria minta anak ke Allah. Di sini dia mengadu dia ke Allah. Rabbi, ya Rabbku, aku telah tua, istri pun tua, mandul lagi. Ya, aku belum punya anak, tapi aku yakin Engkau Maha Kuat. Engkau pasti Maha mengabulkan doa. Kasih dong aku anak, ya Allah. Jadi nabi-nabi itu mengakui tentang kerububian Allah. Rabb, ya Rabbi, Rabb. Terus juga surah Al-Anbiya, Al-Anbiya 49, yang ke-9 ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik, kata Nabi Zakaria juga. Terus yang ke-10, Nabi Isa
berkata ketika menjawab pertanyaan Allah. Ini Nabi Isa lagi. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kamu sekalian. Di Nabi Isa bilang ke Allah, aku tak pernah nyuruh umatku menuhankan aku. Aku tak pernah bilang ke umatku menuhankan aku, menyembah aku, tak pernah. Justru ya Allah, aku bilang ke umatku, hai Bani Israel, sembah Allah. Siapa Allah? Rabbku, Rabbakum. Allah itu Rabb aku, Rabb kalian juga, sembah dia. Nah, terus ini surat Al-Maidah itu ayat 117. Al-Maidah ayat 117. Terus Al-Maidah 72 sampai 73 juga ada. Kata Nabi Isa juga, ya Bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbakum, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu ilaihil jannah, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu, karena sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Di Nabi Isa ngomong ke Bani Israel, ya, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabb aku, Rabb kamu juga. Barang siapa yang tidak menyembah Allah, yang berbuat syirik ke Allah, yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya, tempatnya hanya neraka. Tidak ada penolong bagi mereka yang zalim itu, kata Nabi Isa ke umatnya. Terakhir, ungkapan Nabi Muhammad lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tadi kan nabi-nabi yang lain kan, artinya Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb bagi arasy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb bagi langit dan bumi, dan Rabb bagi arasy yang mulia. Kesimpulannya, semua nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, atau 315 rasul, semuanya mengakui tentang kerububiyahan Allah. Ya Rabb, ya Rabb, semuanya mengakui. Dan kita umatnya wajib pula mengakui kerububiyahan Allah. Ya, wajib mengakui yang menciptakan kita Allah, yang memiliki segala sesuatu Allah, yang mengatur alam semesta beserta isinya Allah, yang mendatangkan penyakit kepada siapapun Allah, yang mengizinkan dia kena corona Allah. Yakin ke Allah dan hanya mengadu ke dia. Yang mendatangkan stroke kepada kita juga Allah. Yakin ke Allah dan hanya ke Allah mengadunya. Yang menyehatkan juga Allah, yang mencabut virus corona di Indonesia ini juga Allah. Walaupun orang-orang kafir menginginkan corona terus sampai selama-lamanya, tapi Allah lebih hebat strateginya. Kita yakin ke Allah. Yang mengatur rezeki, memberi rezeki siapa Pak? Allah. Allah semuanya. Makanya tiada lain tempat bersandar hanya kepada Allah. Ya, tancapkan ke hati kita
Hanya Allah tempat bersandar, tempat mengadu, tempat curhat yang paling hebat. Minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah tauhid rububiyah namanya, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai ya? Ya, cukup itu dulu. Baik, Ustaz. Nanti kita sambung Pak, ini belum cukup nih, panjang banget soalnya. Dan nanti sambungannya dalil akli. Nah lagi, ya, halaman 11 Pak. Bersambung ya. Ini bersambung ini. Bersambung ke bulan berikutnya halaman 11. Jadi nanti tolong Pak di undangan jangan dibilang tentang benar-benar Allah lagi, tapi gitu aja. Tema kajian pasal kedua, nah gitu caranya, pakai pasal. Pasal kedua tentang beriman kepada rububiyah, edisi kedua. Nah tadi edisi satu kan, besok edisi kedua lagi, edisi kedua dirinci Pak. Ini halaman 11 Pak. Dalil akli, ya, tentang bab tadi, pasal yang kedua. Bersambung. Ini jam 6 lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa